guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, nggak ada ruginya kamu. Selamat menonton. Hantu jeruk purut. Sejarah hantu jeruk purut. Dikisahkan pada tahun 1986, seorang penjaga tempat makam TPU Jeruk Purut yang saat itu sedang jaga malam, ia melihat sesosok pastur tak berkepala sedang berjalan melintas di antara makam perkuburan. Pastur itu sedang menenteng kepalanya sendiri dan di belakangnya diikuti seekor anjing. Konon, pastur ini salah pulang. Ia mencari-cari tempat makam kuburannya yang sebenarnya bukan berada di situ, melainkan di unit Kristen TPU Tanah Kusir, sedangkan di TPU Jeruk Purut ini hanya ada pemakaman unit Islam. Sapri Saputra adalah salah satu penjaga makam yang melihat hantu pastur kepala buntung itu. Hingga kini dia masih tetap menjaga makam TPU Jeruk Purut tersebut dan dianggap menjadi juru kunci atau kuncen serta orang yang dituakan di TPU Jeruk Purut. Kesaksian dari Bapak Sapri ini kemudian membuat ceritanya menyebar luas se-Jakarta dan hingga kini sosok hantu, sang pastur kepala buntung, telah menjadi legenda horor di tempat pemakaman Jeruk Purut tersebut. Konon katanya warga di situ, jika kamu berkeinginan untuk menemui pastur legendaris ini, kamu harus datang tepat pada waktu tengah malam Jumat dengan jumlah ganjil, sendirian atau bertiga. Sejak kecil Asmari, 36 tahun, anaknya dari Bapak Sapri, telah terbiasa tinggal di kawasan areal pemakaman Jeruk Purut. Ayahnya adalah seorang pegawai Pemda yang dulunya pernah bekerja di sana. Semenjak ia lulus dari SD, 1986, Asmari telah menjadi pengurus makam non-karyawan di TPU Jeruk Purut. Ia mengikuti jejak ayahnya yang dulu juga pernah bekerja di situ. Menurut pengakuan Asmari, pengalamannya dalam bertemu dengan sosok makhluk-makhluk gaib merupakan hal yang sudah biasa baginya. Mulai dari melihat sosok penampakan kuntilanak, tuyul, pocong, gerenduwo dan lain-lain sebagainya. Pada suatu hari menjelang petang, maghrib di tahun 1986, Asmari hendak pulang ke rumah ditemani oleh ayahnya. Mereka berdua tiba-tiba dikejutkan sesuatu, yaitu melihat seorang anak kecil telanjang bulat yang tengah asyik sendirian bermain berlarian di antara tanah makam kuburan sambil tertawa-tawa cekikikan. Anak itu lalu berteriak dan meminta uang kepada Asmari. Asmari heran karena anak itu masih terlihat asing baginya atau tak dikenalinya, sementara ia sangat mengenal dengan semua penduduk yang ada di kampung belakang Jeruk Purut. Dulu di situ memang hanya ada satu kampung di mana penduduknya tidak terlalu banyak jumlah penghuninya. Ketika ditanya tentang latar belakangnya, anak kecil ini malah pergi berlari ke dalam salah satu makam keramat, sebuah tempat makam tradisional khas Betawi. Asmari lalu pergi mengikuti kemana arah perginya anak itu, hingga ke dalam makam keramat itu, dan tentu bisa ditebak anak itu menghilang entah kemana. Asteris 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 asteris.